Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aziza, NIM 119120028 dari SIF 7 kelas TGD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kristal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kristal. Yang pertama ada bentuk kristal istometri atau kubus. Bentuk kristal istometri atau kubus ini memiliki sumbu A, B, dan C. Yang sumbu A-nya itu depan dan belakang, sumbu B-nya itu samping kanan dan kiri, sumbu C-nya itu atas dan bawah. Bentuk pengembangan dari bentuk kristal isometrik atau kubus yaitu tetraoida, gyroida, diploida. Dalam sistem kristal yang harus kita pahami yaitu karakteristik dari kristal tersebut. Dalam bentuk kristal isometri, dia itu memiliki panjang sumbu A, B, dan C-nya itu panjangnya sama. Terus sudut yang terbentuknya itu untuk sudut alfa dia terbentuk dari sumbu C dan sumbu B. Lalu untuk sudut betanya terbentuk oleh sumbu C dan sumbu A. Untuk sudut gamanya terbentuk oleh sumbu A dan sumbu B. Yang kedua, ada bentuk kristal tetragonal. Ini, jadi sumbu A-nya itu depan dan belakang, sumbu B-nya itu samping kanan dan kiri, sumbu C-nya atas dan bawah. Pada sistem kristal tetragonal, ini ada sumbu A yang kuning, sumbu B yang hijau, sumbu C yang merah. Nah, panjang sumbu A dan sumbu B-nya itu sama, tetapi tidak sama dengan sumbu C. Lalu sudut yang terbentuk adalah sudut alfanya itu antara sumbu C dengan sumbu B. Terus sumbu betanya itu terbentuk antara sumbu C dan dengan sumbu A. Sudut gamanya itu terbentuk antara sumbu A dengan sumbu B, dan besar sudutnya itu sama-sama 90 derajat. Nah, salah satu pengembangan dari bentuk kristal tetragonal itu adalah piramid atau bipiramid. Bentuk kristal yang ketiga adalah ortorombik. Jadi sumbu A-nya itu depan dan belakang, sumbu B-nya itu samping kanan dan samping kiri, sumbu C-nya itu atas dan bawah. Serta pengembangan dari bentuk kristal ini yaitu bisfenoid dan piramid. Pada sistem kristal ortorombik itu panjang sumbu A tidak sama dengan sumbu B, tidak sama dengan sumbu C. Bentuk kristal yang keempat yaitu monoklin. Jadi sumbu A-nya itu depan dan belakang. Terus sumbu B-nya itu samping kanan dan samping kiri. Sumbu C-nya itu atas dan bawah. Bentuk pengembangan dari bentuk monoklin itu ada sphenoid dan prisma. Pada sistem kristal monoklin, jadi sumbu A, B, dan C-nya itu sumbunya tidak sama panjangnya, atau A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Lalu sudut yang terbentuknya itu antara sumbu C dengan sumbu B itu adalah sudut alfa. Terus antara sumbu C dengan sumbu A itu yang terbentuk adalah sudut beta. Sudut gamma itu terbentuk antara sumbu A dengan sumbu B. Jadi ketiga sudut ini besarnya tidak sama dengan 90 derajat. Bentuk kristal yang kelima adalah triklin. Sumbu A-nya ada di depan dan di belakang. Sumbu B-nya samping kanan dan samping kiri. Sumbu C-nya atas dan bawah.
serta bentuk pengembangan dari kristal ini ada pedial dan pinatoidal. Pada sistem kristal triklin itu, sumbu A sama dengan sumbu B tidak sama dengan sumbu C. Sudut yang terbentuk, sudut alfa itu terbentuk adalah sumbu B dengan sumbu C. Sudut beta itu terbentuk adalah sumbu C dengan sumbu A. Terus sudut gamma itu terbentuk adalah sumbu A dengan sumbu B. Jadi sudut alfa sama dengan sudut beta, tetapi tidak sama dengan sudut gamma. Yang keenam ada bentuk kristal heksagonal. Jadi sumbu A-nya itu dia nyerong nih, sumbu A-nya yang ini sama yang ini di belakang sini nyerong. Sumbu B-nya itu garis lurus dari samping sini sama samping sini. Terus sumbu D-nya itu dia depan sini sama di belakang. Sumbu C-nya itu atas dan bawah. Terus bentuk pengembangan dari heksagonal itu ada heksagonal, piramid, dan bipiramid. Dalam sistem kristal heksagonal itu, panjang A, B, C, dan D itu sama atau sama dengan A sama dengan B, sama dengan C, dan sama dengan D. Untuk sudut yang terbentuk, sumbu C dan sumbu B. Terus untuk sudut betanya itu antara sumbu C dan sumbu A. Terus untuk sudut gamma yang terbentuk itu sumbu A dan sumbu B. Jadi sudut alfa dengan sudut beta itu besarnya 90 derajat. Terus untuk sudut gammanya itu besarnya 120 derajat. Bentuk kristal yang terakhir ada trigonal. Jadi sumbu A-nya itu ini sumbu A, terus kayak motong miring. Nih sampai sini ini sumbu A, ini sumbu A, ini sumbu A, terus sumbu B, ini sumbu B, terus ini sumbu C atas bawah, terus sumbu D itu ini sumbu D sama ini sumbu D lurus. Tuh, terus bentuk pengembangan dari sistem kristal trigonal ada rombohedral. Pada sistem kristal trigonal itu panjang sumbu A, B, dan D itu panjangnya sama atau A sama dengan B sama dengan D. Tetapi panjang sumbu yang C-nya itu berbeda atau A sama dengan B sama dengan D tidak sama dengan C. Untuk sumbu yang terbentuk, sudut alfa yang terbentuk itu antara sumbu C dengan sumbu B. Terus sumbu beta itu terbentuk antara sumbu C dengan sumbu A. Terus untuk sudut gamma itu terbentuk antara sumbu A dan B. Jadi besar sudut alfa sama dengan sudut beta yaitu 90 derajat. Tetapi untuk sudut gammanya itu besarnya 120 derajat.